Ziti, selamat datang di Apres Talk episode 5. Di sini kita akan membahas topik yang menarik banget, yaitu menjadi volunteer ke luar negeri loh. Dan di sini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Putri Yuswatun Hasanah yang sudah memiliki pengalaman di bidang ini. Jadi, halo Kak Putri, gimana nih kabarnya Kak? Halo, kabarku baik, alhamdulillah. Oke, jadi kita akan sharing bersama Kak Putri mengenai volunteer ke luar negeri itu caranya gimana sih dan apa aja sih tantangannya. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam acaranya, ke dalam cerita yang seru-serunya nih, aku mau nanya dulu nih ke Kak Putri, kayaknya banyak nih pendengar yang masih penasaran atau bingung sebenarnya apa aja sih Kak program volunteer internasional atau apa sih Kak program volunteer itu? Boleh dijelasin sedikit gak nih Kak ke teman-teman di sini? Oke. Kalau misalnya program volunteer itu sebenarnya nggak terbatas di internasional ya, nasional juga banyak gitu. Karena kan intinya kalau volunteer itu ya kita pengabdian, kita mengabdi ke satu daerah, baik itu mungkin tergantung programnya. Ada yang mungkin programnya itu mengajar, ada juga yang programnya itu di masyarakat gitu kan, kayak ada bakti sosial dan lain-lain. Jadi sebenarnya volunteer itu tuh tidak hanya terbatas di satu kegiatan aja gitu, banyak sekali kegiatannya tergantung dari program apa yang kita ikuti. Dan di internasional ya banyak, tapi yang lebih banyak lagi justru malah yang nasionalnya gitu. Kalau yang internasionalnya ya yang mungkin kerja sama aja gitu dengan Indonesia gitu. Kalau contoh jenisnya itu apa Kak? Kalau contoh jenis sebenarnya banyak ya, mungkin based on experience aku aja kali ya. Kalau Boleh Kak. misalnya dari aku yang nasional itu pernah ikut yang dari Kemendikbud. Aku pernah waktu itu lagi zaman Covid ya, aku masih semester 2, itu aku programnya mengajar. Aku mengajar di daerah terpencil gitu, di daerah 3T untuk siswa-siswa SD gitu yang mungkin di kelas 1 sampai 5 gitu. Di mana di Oke situ oke. kita mengajar tentang calistung dan lain sebagainya gitu. Jadi itu fokus di sekolah. Nah, kemudian untuk yang internasionalnya itu aku ikut kemarin di Changemaker Indonesia. Nah, Oh, kalau itu juga sama mengajar, karena basically sebenarnya aku ikut volunteer itu biasanya aku memang cari program-program yang untuk mengajar gitu. Nah, sama juga itu di Malaysia itu aku mengajar anak-anak. Kalau di sini mungkin SD, kalau di sana tuh sebutannya aku lupa namanya apa, tapi ada sebutannya lagi gitu. Nah, di sana di yayasan miliknya KBRI gitu. oke. Keren banget ya teman-teman. Nah, tapi aku yakin banget ya Kak, pasti banyak banget tantangan yang Kakak rasain nih, apalagi di awal-awal Kakak menjadi volunteer nih. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain sedikit nih gimana sih Kak tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapin selama menjadi volunteer ini? Oke, sebenarnya kalau tantangan itu mungkin ada 2 ya. Iya Kak. Yang pertama itu sebelum kita daftar. Sebelum kita daftar itu yang pasti tantangan pertamanya adalah melawan rasa malas kita. Iya benar Kita sekali. udah terlalu nyaman gitu kan hidup di Bogor, hidup di lingkungan kampus kita yang ya udah kita pulang aja lah setelah kelas dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi itu tuh jadi tantangan tersendiri gitu untuk aku bisa bergerak selain kuliah sebagai mahasiswa, kewajiban kita sebagai mahasiswa, tapi gimana caranya kita juga bisa memanfaatkan waktu menjadi mahasiswa itu tuh untuk bisa bermanfaat gitu kan, untuk bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk lingkungan juga gitu. Nah, itu rasa malas. Terus yang kedua, pasti nih kalau misalnya udah kita lolos, apalagi kalau misalnya programnya itu nggak fully funded. Aku kemarin Oh iya. partial funded kebetulan, dan yang pasti tantangan utamanya adalah pendanaan Iya. gitu kan. Itu pasti jadi masalah yang mungkin teman-teman di luar sana juga terpikirkan. Kalau misalnya mau daftar pasti mikirin dulu nih dananya gimana gitu kan, kalau misalnya nggak lolos fully funded. Tapi alhamdulillah waktu itu aku atasi dengan cara ya aku coba diskusi dengan departemen aku gitu kan, diskusi dengan ketua departemen aku, kemudian juga dari pihak IPB juga mencoba untuk diskusi juga gitu kan, ada tidak pendanaan untuk aku bisa melanjutkan
volunteer ini dan alhamdulillahnya, kampus bantu, departemenku khususnya gitu, bantu aku untuk, bisa berangkat ke sana, Wow, gitu. keren banget ya teman-teman. Nah, selain tantangan ya Kak, pasti banyak banget nih pelajaran berharga yang Kak Putri selama ini dapatkan. Dan menurut Kakak, apa pelajaran terbesar yang Kakak dapetin selama menjadi seorang volunteer ini Kak? Oke, pelajaran terbesar, sebenarnya pelajaran tuh banyak banget ya, apalagi, untuk aku yang awalnya tuh aku ikut volunteer tuh ya udah aku pengen tahu aja gitu vibes-nya pengabdian tuh gimana gitu. Tapi ternyata setelah itu jadi ketagihan, karena banyak banget, hal-hal yang bisa aku dapatkan khususnya mungkin dari rasa kepedulian kita gitu ya. Cuma satu hal yang mungkin ini tuh agak klise ya teman-teman, tapi percayalah kita akan belajar, gimana caranya kita bisa bersyukur gitu. Apalagi kan kalau misalnya volunteer ini nggak mungkin dong kita volunteer di kota-kota besar. Volunteer tuh pasti ya di daerah-daerah Yang terpencil ya terpencil. kan, daerah-daerah yang mungkin aksesnya kurang dan sebagainya gitu. Dan itu tuh mengajarkan kita banyak banget rasa syukur gitu. Dimana kita hidup di kota, kita hidup di lingkungan yang mungkin banyaklah akses yang bisa kita ambil, kemudian juga dari, kampus juga banyak opportunity yang bisa kita ambil gitu kan, banyak kesempatan. Tapi satu hal yang aku pelajari di sana kemarin gitu kan, untuk anak-anak yayasan KBRI kemarin, itu tuh, ada satu momen ketika mereka itu belajar, via Zoom sebenarnya, via Hmm, via online gitu. Nah, kemudian karena keterbatasan akses internet dan juga, gadget gitu kan, jadi itu tuh bener-bener yang satu kelompok, mungkin ada 10 sampai 15 orang gitu, siswanya, itu tuh belajar hanya di handphone yang kecil gitu loh. Nah, oh, jadi itu oke. aku mengingatkanku saat kita zaman Covid gitu kan. Zaman Covid pasti kita males untuk belajar Benar-benar ya kan, benar. padahal kita udah ada laptop ada, handphone juga ada gitu kan, udah banyak sekali akses. Sedangkan mereka yang nggak punya apa-apa gitu kan, mereka tetap semangat untuk belajar gitu. Nah, hal-hal kecil kayak gitu yang buat aku tuh merasa kita tuh harus banyak-banyak bersyukur gitu. Karena mungkin kehidupan kita sekarang ini, yang saat ini kita rasa berat atau misalnya yang kita rasa, nggak sesuai dengan apa yang Iya. kita inginkan, itu tuh adalah doa dari orang-orang yang belum memiliki hal yang sama gitu. Wah, keren banget ya teman-teman, sangat menginspirasi kita semua di sini dan aku rasa banyak dari pendengar kita juga nih Kak, yang jadi termotivasi untuk mencoba untuk menjadi seorang volunteer nih Kak. Dan menurut Kakak, apa sih Kak yang harus dipersiapkan jika ingin menjadi seorang volunteer? Apalagi kan, Kakak juga punya pengalaman volunteer ke luar negeri kan ya Kak. Nah, boleh diceritain gak nih Kak? Oke, sebenarnya basic aja ya. Yang pertama itu kalau misalnya mau ikut volunteer yang pasti ya ikuti dulu gitu, mungkin bisa di sosial media sekarang kan banyak ya, entah itu di Instagram, terus juga mungkin di platform lain, tapi biasanya aku carinya di Instagram gitu. Nah, Mmm, cari tahu dulu, syarat-syarat untuk menjadi volunteer-nya itu seperti apa gitu, mulai dari pemberkasannya, terus juga mungkin dari apa aja nih yang perlu kita siapkan, alurnya tuh gimana aja, karena biasanya untuk, ikut volunteer itu alurnya cukup banyak gitu, entah itu dari pemberkasannya, kemudian wawancara dan lain sebagainya gitu. Nah, kita harus tahu dulu dan biasanya memang sudah ada kan guidebook-nya iya. gitu. Udah ada guidebook-nya, kita tinggal ikuti. Kemudian di luar dari persyaratan itu, yang terpenting adalah kita harus tahu, di mana kita akan ditempatkan gitu, supaya kita bisa menyesuaikan, budaya yang ada di sana. Bener Ya banget kan? sih. Kita harus tahu nih, misal ada di daerah A, oh daerah A ini orangnya seperti apa, kebudayaannya bagaimana, hal apa saja yang mungkin nggak boleh kita lakukan di sana gitu. Karena, sejatinya kalau misalnya kita ikut volunteer, kita bukan hanya fokus di program dan target dari, program tersebut gitu kan. Betul betul. Tapi gimana caranya kita bisa berbaur dengan masyarakat di sekitar rumahnya, kemudian kalau misalnya kita cuma sekedar untuk mungkin main dan lainnya gitu, kan jangan sampai kita malah dicap yang nggak baik gitu kan, karena kita juga membawa alma mater kita, kita juga membawa nama baik dari program yang sedang kita jalani. Itu sih yang terpenting ya menurutku 2 hal itu. Dan kalau misalnya untuk, program volunteer internasional yang pasti paspor dong gitu, kalau misalnya mau Bener ke luar negeri banget kan ya. harus ada paspor kan, gitu. Jadi itu paspor, cukup apa ya, sebenarnya kalau untuk pembuatan paspor kayaknya banyak juga dari kampus ya, biasanya open yang buat gratis gitu. Nah itu coba ikuti dulu, siapa tahu kan nanti kesempatannya bisa ada di kalian gitu kan, untuk ikut volunteer ke luar negeri, gitu sih. Sama bahasa,
Kalau misalnya untuk Asia, kalau aku kan kemarin Malaysia ya, jadi Iya, Kak. bahasa nggak terlalu ketat, tapi itu tetap Mhm. penting gitu. Apalagi kalau kalian mungkin yang basicnya nanti volunteer-nya tuh bahasa Inggris gitu kan. Nah, berarti harus harus belajar bahasa Inggris. Tapi Bener kalau banget masih sih. Asia, ya masih Melayu-Melayu lah, masih sama dengan Masih bisa kita. dipahami lah ya sama kita. Iya, betul, masih sama. Oke, jawaban Kak Putri ini membuat aku termotivasi nih Kak untuk selalu menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun. Namun sayang banget nih kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum aku tutup, ada pesan terakhir gak nih dari Kak Putri yang ingin Kakak sampaikan kepada para pendengar di sini yang mungkin tertarik untuk mencoba menjadi seorang volunteer Kak? Oke, untuk mencoba seorang volunteer ya, sebenarnya gini, kesempatan itu tuh nggak akan datang sendiri gitu ke kita. Kesempatan itu harus kita jemput gitu. Jadi kalau misalnya kita memang mau jadi volunteer, pertama kuatkan dulu niat kita. Niat kita untuk apa? Untuk ikut volunteer. Untuk apakah untuk kesenangan diri kita sendiri atau untuk menebarkan kebaikan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi karena tantangan terbesarnya tadi aku udah sebutin ya, malas gitu. So, uh, ya nggak ada yang melarang kita untuk malas, nggak ada yang melarang karena itu adalah hak kita juga. Cuma resikonya adalah, konsekuensinya adalah kita sendiri juga yang rasakan gitu. Iya, betul banget. So, untuk mencoba menjadi volunteer, kurangi rasa malasnya, cari tahu program-program terbaik yang ada karena sekarang akses internet juga sudah sangat luas gitu. Dan luruskan lagi niatnya untuk apa. Jangan sampai ikut volunteer cuma mau FOMO aja, ya Bener kan? banget sih, bener Sering banget. banget tuh ada program-program kita ya udah daftar aja dulu deh gitu karena si A ikut, si B ikut gitu. Kuatkan lagi niatnya seperti apa gitu. Mungkin itu aja sih, dan terakhir dari aku mungkin if you can dream it, you can do it. Selalu ada jalan bagi ia yang ingin berusaha. Jadi tetap berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Oke, teman-teman keren banget ya. Itu dia pesan yang sangat inspiratif dari Kak Putri. Dan terima kasih banyak Kak Putri karena sudah berbagi pengalaman dan tips yang luar biasanya pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa nantikan episode kita kembali jika kamu merasa terinspirasi. Sampai jumpa di After Talk selanjutnya. Salam prestasi, see you all.